Ini riwayat an Musa dari Musa. Ini perawi hadisnya Musa bin Ismail. Ceritanya ada tambahan bahasanya, ada orang berduduk dan ada satu orang berdiri. Innahu, sesungguhnya orang yang lagi berdiri tadi, ya, yang membawa besi bermata, yang besi yang berujung tajam dan bercabang-cabang tadi, yudkhiluhu, memasukkan fi shidqihi, di kiri kanan mulut yang mendekat ke leher ini, shidq. Jadi ini mulut di sini, shidq, ditusukkan ke sini. Ada yang mengatakan di sini ditusukkan sampai ujung, hatta yablugha, sampai masuk qafahu, tengkuknya. Jadi orang yang lagi duduk tadi ditusuk mulutnya, samping mulutnya oleh orang yang berdiri sampai tembus ke belakang. Tsumma yaf'alu, kemudian dibegitukan juga, dilakukan juga bisyidqihil akhar, dengan bagian kirinya. Misla dalika, kayak begitu juga ditusuk sampai belakang. Setelah begitu waliyal ta'imu, tapi yang sebelah tadi yang sudah dicabut balik lagi utuh. Shidquhu, mulut bagian kanannya tadi itu hilang, balik lagi. Hadza fayaudu, kembali. Fayadau mislahu, kemudian dibuat begitu. Jadi ada orang yang satu berdiri, yang satu duduk, ditusuk, ditarik, ditusuk, ditarik, balik lagi. Jadi begitu disiksa yang tidak ada henti-hentinya. Qultu, aku bertanya, kata Rasulullah, mahala, apa ini? Amal ladzi ra'aitahu, yang kau lihat, yushakku shidquhu, yang telah dibolong, dilobangi mulutnya sampai tengkuknya, itu fakadzabun, dia adalah pendusta. Enggak henti-hentinya disiksa terus menerus. Orang yang suka bohong ini, masya Allah, ini orang bohong tuh penyakit. Kalau sudah orang biasa bohong tuh susah dibenerin, ya. Kecuali mulutnya dibeginikan, nanti baru nggak bisa bohong. Kadang-kadang keluar itu padahal dia bilang apa, nggak enak kalau nggak bohong, itu sudah harus bohong. Pokoknya bohong, kalau nggak bohong nggak enak, itu gatel, harus bohong. Misalnya keluar beli gula, dia bisa ngomong beli yang lainnya, pokoknya kalau nggak bohong nggak enak, itu watak. Saya mau bukan, innar rajula la yakdzibu, ada seorang itu akan berbuat bohong, hatta yuktab annahu kadzab, sampai ditulis dia itu jadi pendusta. Ada orang itu dusta sampai dicatat oleh Allah ini sebagai pendusta. Maka hati-hati. Jadi berdosa itu dari berangkat sedikit demi sedikit terus menjadi kebiasaan, dan ini sang pendusta hukumannya nanti di akhirat semacam itu, masya Allah. Ditusuk mulutnya, ditusuk mulutnya, ditusuk mulutnya, tidak ada henti-hentinya. Yuhadditsu bil kizbati, dia berkata dengan dusta. Fatuhmal anhu, kemudian dibebankan atas itu semua, hatta tablughal afaq, dia dibebankan karena dosa-dosa yang dilakukan, yaitu karena berbohong. Jadi bohongnya itulah yang menjadikan dihukum sampai kemana-mana. Tablughul afaq itu penjuru negeri, wa magharibiha. Tablughul afaq, dustanya itu sampai kemana-mana, ya. Jadi ada orang biasa berdusta, sudahlah, kalau sudah berdusta itu sampai digambarkan, wis, kalau sudah dusta dari yang kecil nanti gede, kalau tidak dusta jadi tidak enak. Sehingga di saat dia bodoh berdusta, pintar lebih berdusta, melarat berdusta, nanti kalau kaya lebih bohong lagi. Bodoh berdusta, di saat pintar menjadi alim berdusta. Sehingga disebutkan ada ulama-ulama kadzabin, pendusta-pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendusta itu dari kalangan-kalangan tertentu, ada. Karena sudah biasa berbohong, tidak pernah takut dalam berbohong. Semoga Allah menjaga kita dari dusta. Sampai dikatakan seorang mukmin itu mungkin mabuk. Seorang mukmin, Rasulullah menyebutkan seorang mukmin. Apakah seorang mukmin melakukan kesalahan? Ya Rasulullah, mencuri? Ya, mukmin bisa mencuri. Mukmin bisa berzina? Iya, berzina. Tapi apakah seorang mukmin berdusta? Jawab tidak. Seorang mukmin tidak bisa berdusta. Semestinya begitu. Jadi ada orang mukmin kepleset dalam zina, dia semoga bisa tobat. Sempat tobat. Ada orang terus mencuri, kembali kepada Allah. Kalau memang tidak tobat akan dihukum oleh Allah. Akan tapi dusta ini tidak.
Semestinya tidak boleh, karena dusta itu adalah alamatnya orang munafik, dan munafik itu tidak ada iman di dalam hatinya.